Assalamualaikum, halo guys, balik lagi di channel Dapur Naima. Di video kali ini aku mau berbagi resep kue tradisional yang rasanya enak legit banget. Ini dia kue lumpang ala Dapur Naima. Ini tuh salah satu kue khas dari Palembang ya, yang cara buatnya itu simple gampang banget. Insya Allah anti gagal dan ini gak ribet sama sekali cara buatnya. Untuk tampilannya itu super cantik kayak gini ya, disajikan bareng kelapa parutnya, itu cocok banget dan emang seenak itu. Yuk langsung aja kita lihat bahan-bahan dan cara membuatnya. Tapi sebelumnya buat kalian yang belum subscribe, boleh banget diklik tombol subscribe dulu ya. Terima kasih. Untuk langkah pertama, di sini sudah aku siapkan kelapa parut secukupnya. Kemudian aku tambahkan aja dengan sedikit garam ya, agar nanti kelapanya itu gurih. Kemudian kita aduk hingga tercampur rata. Kita campurkan aja seperti ini. Kalau sudah rata, kelapanya ini akan kita kukus terlebih dahulu. Di sini untuk kelapanya kita kukus cukup 15 menit aja ya. Sambil menunggu kelapanya, di sini kita akan buat adonan kue lumpangnya. Di sini sudah aku siapkan wadah yang kering dan bersih. Lalu kita tuang 100 gram tepung beras. Setelah itu tambah dengan 50 gram tepung tapioka, 60 gram gula pasir, kemudian tambahkan juga setengah sendok teh garam ya. Semua bahan keringnya ini sudah kita masukkan dan ini akan kita aduk terlebih dahulu ya hingga tercampur rata. Kalau bahan-bahan keringnya ini sudah tercampur rata seperti ini, selanjutnya kita tuangkan aja jus pandannya. Di sini saya pakai kira-kira 275 ml. Ini kita masukkan secara bertahap aja ya. Kita masukkan setengahnya dulu aja, kemudian kita aduk hingga tercampur rata. Untuk jus pandan ini boleh juga ya di mix dengan daun suji supaya warnanya itu lebih pekat. Dan kalau dirasa warnanya itu kurang pekat, ditambahin dengan pasta pandan itu juga boleh. Sudah tercampur rata seperti ini, selanjutnya kita masukkan kembali sisa jus pandannya. Di sini akan kita aduk ya hingga benar-benar semuanya itu tercampur rata dan tidak ada lagi tepung yang bergerindil. Nah ini dia adonan kue lumpang hijaunya itu sudah jadi. Hasil akhirnya itu emang agak encer gini ya. Ini udah siap, tapi kalau kalian mau saring itu juga boleh. Selanjutnya bisa kita siapkan cetakannya. Di sini aku menggunakan cetakan kue nona manis, dan agar nanti kue lumpangnya itu tidak lengket, akan aku olesi dengan sedikit minyak. Sampai seperti ini cetakannya udah siap ya. Selanjutnya untuk kelapanya ini udah matang, bisa kita angkat aja. Dan setelah itu, ini kita masukkan cetakan yang tadi sudah kita olesi dengan minyak. Di sini untuk cetakannya aku akan panaskan terlebih dahulu selama kurang lebih 5 menit. Setelah cetakannya dipanaskan kurang lebih 5 menit, baru kita masukkan adonannya. Untuk adonannya ini sebelum kita masukkan ke dalam cetakan, jangan lupa untuk diaduk terlebih dahulu, karena adonan yang didiamkan akan mengendap. Jadi sebelum kita masukkan ke cetakan harus kita aduk dulu ya. Di sini teman-teman bisa masukkan sesuai selera aja, mau penuh juga boleh, atau nggak terlalu penuh kayak aku gini juga boleh. Kita isi aja hingga cetakannya terisi semua. Kalau udah, kemudian kita tutup dan ini kita kukus selama kurang lebih 15 sampai 20 menit. Dan juga ini selama pengukusan gak perlu dibuka tutup ya kukusannya. Ini cuma ditutup aja dan kita diamkan, kita masak hingga kurang lebih 15 sampai 20 menit. Nah hasilnya seperti ini ya, ini bisa dilihat cantik banget dan ini berhasil ya, di bagian tengahnya itu muncul lubang. Ini sudah matang, kemudian bisa langsung kita angkat aja. Lanjut kita masukkan kembali sisa cetakannya dan ini kita panaskan dulu kurang lebih selama 5 menit. Lakukan hal yang sama ya, hingga kue lumpangnya itu selesai semua dikukus dan matang.
Ini untuk kue lumpangnya akan aku diamkan dulu hingga hangat atau dingin juga boleh. Setelah kue lumpangnya dingin, ini kemudian baru bisa kita keluarkan dari cetakannya. Dan karena tadi cetakannya sudah kita olesi dengan sedikit minyak, jadi nggak nempel ya teman-teman. Dan ini bisa langsung aja kita keluarkan seperti ini caranya, gampang banget. Bisa menggunakan sarung tangan plastik seperti ini dan dikasih sedikit minyak. Cara ngeluarinnya gampang banget ya, tinggal kita tekan aja di bagian satu sisinya seperti ini. Nah, dia akan langsung keluar di satu sisinya gitu ya, nggak lengket sama sekali di cetakannya. Super mudah ngeluarin dari cetakannya, nggak lengket sama sekali. Dan bisa dilihat ini hasilnya super cantik. Warnanya juga pas, nggak yang terlalu ngejreng gitu. Dan dipastikan ini legit banget. Tinggal kita keluarkan aja semua kue lumpang dari cetakannya seperti ini. Super gampang, nggak lengket sama sekali. Nah, kalau udah dikeluarin semua seperti ini kue lumpang hijaunya sudah siap untuk kita sajikan bareng dengan kelapa yang tadi sudah kita kukus. Kita taruh aja kue lumpangnya di piring sajiannya kayak gini, lalu di bagian atasnya kita berikan kelapa kukusnya. Ini sajiannya terserah ya, boleh kue lumpangnya itu dibaluri semuanya dengan kelapa kukusnya, atau bisa ditaburi kayak gini aja, itu udah cantik banget, udah bagus banget. Kita taruh aja, kita berikan aja kelapa kukusnya di atasnya seperti ini. Ini bisa dilihat ya, hasilnya cantik banget kayak gini. Dan supaya hasilnya lebih bagus lagi, ini aku sedikit beri potongan daun pandan di atasnya kayak gini, aku tata ya, biar hasilnya itu lebih cantik dan lebih bagus. Nah, kalau kue lumpangnya sudah selesai kita beri kelapa kukus di atasnya semua, dan sudah selesai kita beri potongan daun pandan, berarti kue lumpang hijaunya ini sudah siap untuk kita sajikan. Dan tara, ini dia hasil dari video masak kita kali ini. Kue lumpang hijau ala dapur Naimah. Bisa dilihat kan, tadi itu cara buatnya mudah banget, simple, nggak ribet, dan insya Allah anti gagal. Dan untuk hasilnya ini cantik banget ya, warna hijaunya itu pas. Dan juga bagian tengahnya itu udah otomatis muncul lubang kayak gini, cakep banget dan pastinya berhasil. Dimakan bareng dengan taburan kelapanya, itu enak banget. Ada rasa gurih dari kelapa, manisnya pas. Teksturnya yang lembut dan legit, khas kue tradisional, dan ini juga gluten free tanpa menggunakan tepung terigu. Cocok juga ya untuk dijadikan ide jualan atau untuk dijadikan ide isian snack box. So, kalau kalian suka videonya, jangan lupa like, subscribe, and comment ya guys. See you in the next video.